الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang sama kita muliakan dan Allah muliakan Murabbi arwahina, ayahanda ruhaniyah kita, Abuya beserta keluarga besarnya yang saya cintai dan Allah muliakan, wali kita, wali Jakarta, semoga Allah tambah berkahkan hidupnya. Amin. Tak lupa guru kita bersama yang alhamdulillah dari Sulawesi bisa kumpul beserta rombongan tentunya, dan alhamdulillah insyaallah akan mengantarkan putranya ke pondok. Sebelumnya saya banyak terima kasih atas kepercayaan dari beliau. Beliau pun ahli, pandai, bisa saja mendidik anaknya menjadi ulama besar. Tapi alhamdulillah bukan mungkin ya, ini berkah Buya. Beliau menitipkan anaknya ke saya dan beberapa juga anak yang lain. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak dari sana nanti pulang membawa ilmu yang banyak dan menjadi penerus dan melanjutkan perjuangan MPTT ila yaumil qiyamah. Juga yang saya hormati Haji Edi Saputra dari Forum Diskusi Labuan Haji Raya. Alhamdulillah beliau pun sama dicintai Abuya. Mudah-mudahan perjuangan ini akan semakin mudah dan barokah. Dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa tokoh dari Labuan Haji, Bapak Haji Nirwan. Saya berharap mudah-mudahan tahun 2024 beliau jadi Bupati Labuan Haji. Nah, di sana itu ya harus orang Buya yang jadi Bupati. Siap ya, Pak Haji Nirwan ya. Kita bantu ya Ibu ya, bantu. Karena kalau beliau jadi Bupatinya, setidaknya perjuangan MPTT ini semakin banyak manfaatnya buat masyarakat. Abuya itu nggak butuh masyarakat, cuma Abuya kesian dengan masyarakat yang hatinya masih tersangkut dengan hal-hal di luar Allah. Itu yang harus kita pahami. Bentuk kasih sayang Buya. Mudah-mudahan Bismillah pembukaan pengajian sekarang ini kita niatkan dan minta salah satu cita-cita kita, semoga Bapak Haji Nirwan jadi Bupati di Aceh. Amin. Bismillah ya Pak ya, Ibu ya, untuk membantu MPTT. Juga yang saya hormati Gubernur, yang saya alhamdulillah ke rumah beliau kemarin juga waktu saya pulang, alhamdulillah banyak ngobrol dengan beliau, akan bersama ngopi. Bapak Haji Nazir dan keluarga, juga tak lupa Menteri MPTT Bapak Haji Tengku Karimudin dan para guru yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita semua tidak meragukan lagi tentang kasih sayang Abuya kita dan kecintaan Abuya kita. Juga niat beliau seorang mursyid kamil mukamil yang bisa membawa kita untuk usul ke Allah, dan itu bisa kita rasakan.
salah satu contoh karomah beliau setengah tiga wali masih di Malaysia ya, dapat bel atau SMS wali dari Buya, kata WA kata Buya supaya saya pulang yang kemarin itu. Dan kemudian wali menyampaikan ke orang dekat saya, orang yang saya percaya, yaitu Bang Kurniawan, tidak salah setengah tiga malam. Kemudian Buya berharap saya pulang, entah kenapa setengah tiga lewat saya kok pengen turun dari kamar saya ke bawah, terus ingin ngobrol dengan Kupur itu. Ternyata Kupur sudah nunggu di depan rumah, ada SMS dari wali. Apa? Saya kata Buya harus pulang. Jawab Kupur, sekarang saya pulang. Itu yang menggerakkan saya di atas bisa turun siapa? Ini malam ya Pak. Kalau ke wali setengah tiga, jam 3 kurang lah saya turun. Kemudian Kupur langsung SMS wali, dan wali menyampaikan ke Buya. Dan kemarin saya ingin nangis sebenarnya di panggung itu, waktu Buya menyampaikan harus sering-sering pulang. Mudah-mudahan dengan keberkahan Buya kita semua sehat walafiat. Apabila waktunya Buya kita harus pulang, ya kita pulang. Tapi sebenarnya hadirin, saya itu ya seperti ngaji begini atau di hadapan Buya sangat malu, karena Buya itu di mata saya sulit saya sampaikan siapa beliau. Yang jelas beliau ribuan kaki di atas kita. Sehingga saya sering sampaikan Buya ya, saya cukup sama Anwar Pelatan, mendengar aja. Tapi ya Buya, ya ayo, ya walaupun sekalimat. Jadi semata-mata kalau saya di sana Buya mengamanatkan ke wali ke saya, ya saya semata-mata ingin bikin Buya senang aja, bukan saya pandai. Di sana juga banyak orang pandai, di Aceh banyak ulama, banyak daya, pandai-pandai, ilmunya juga bagus-bagus kayak bangsa. Masuk sekarang, bukan berarti saya lebih pandai, tidak. Kita semua hanya berharap ingin menjadi murid Buya. Maka tatkala Buya dalam ceramahnya tidak salah waktu itu setelah ziarah duha, dan ada Teguh Ibrahim dari Malaysia, beliau menghormati rekan, di sana rekan saya Teguh Ibrahim. Kemudian saya disebut rekan Buya, saya nangis Pak disebut rekan Buya. Kemudian habis Teguh Ibrahim saya kata Buya harus ngisi. Saya bilang, Buya, saya dari Cibinong ke Aceh bukan mencari teman atau rekan. Teman dan rekan saya sudah banyak. Saya ke Aceh mencari guru. Karena kalau mencari teman, kita hanya mendapatkan keberkahan teman. Dalam ilmu manteknya namanya iltimas. Ya hanya dapat berkat teman aja. Saya kesini ingin menjadi cangkir dari teko besar ma'rifat yang dijatuhkan ke cangkir itu. Jadi kalau saya dari Cibinong ke Aceh mencari teman, saya rugi besar dunia akhirat. Saya mencari guru dan mencari keberkahan. Dan alhamdulillah Buya menerima saya. Ternyata diterima menjadi murid beliau, senang. Hadirin senang nggak jadi murid Buya ini? Senang. Jangan setengah-setengah, senang dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersama Buya sampai ke gerbang pintu Rasulullah, begitu juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pembukaan pengajian
pengajian yang penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan tentang ilmu yang bermanfaat. Kita semua ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu begitu banyak, bisa kita dengar, bisa kita lihat, dan di dalam alat komunikasi misalnya ya, kita bisa mendengar ilmu apapun. Tapi sebenarnya ilmu yang bermanfaat dan yang disenangi Allah dan Rasul itu ilmu yang seperti apa? Ulama menjelaskan, di antaranya Imam As-Sarqusti, al-ilmu nafi huwa alladhi yanbasitu bis-sudur syi'a'u wa yankasibu bihi bis-sudur kina'u. Ada dua syarat untuk ilmu itu an-nafi', manfaat. Yang pertama, allazi yanbasitu bis-sudur syi'a'u. Ilmu yang bermanfaat adalah satu ilmu yang cahayanya bisa menerangi dada seseorang. Ilmu yang bisa menerangi dada seseorang. Dada yang dimaksud adalah iman, Islam. Dengan ilmu itu Islamnya menjadi bagus. Kepasrahan dirinya menjadi bagus. Keyakinannya menjadi bagus, kamal. Maka jika ada satu ilmu yang pengamalan Islam kita menjadi turun, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada mati, kepada kubur, syurat, mizan turun, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau meremehkan ibadah, kecintaan kepada Allah yang mengurang, kecintaan kepada Rasul yang mengurang, mempersiapkan diri untuk matinya mengurang, itu bukan ilmu nafi'. Dengan Islam dan iman yang tadi ada pada diri seseorang, ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan Islam, yaitu pengamalan, iman, yaitu i'tikad, keyakinan yang bagus. Dengan dua ini nih, dia hidupnya akan at-tuma'ninatu was-sakinah. Hidupnya tenang, tentrem, gak banyak protes, gak banyak asumsi. Jika ada satu ilmu yang disampaikan oleh ulama thariqah, lalu kita membuat asumsi tersendiri, itu kita belum termasuk orang yang tumakninah hatinya. Misalnya Buya menyampaikan tentang satu ilmu, lalu kita mengasumsikan sendiri, misalnya enggak gitu Buya, di dalam hati. Nah, murid yang seperti ini, maka dia akan terhijab sampai beberapa ribuan cahaya, karena dia sudah mengasumsikan sesuatu yang keluar dari syekhnya. Dan itu jika tidak disadari akan berbahaya. Saya contoh aja, waktu itu Wali di Manado acaranya, jadwal keberangkatan saya itu boarding, nggak salah jam 2 kalau nggak salah. Kemudian saya ditahan Abuya lama ngobrol
Ini bawa. Pokoknya waktu mepet. Yang gelisah itu panitia. Saya tenang aja. Saya nggak pakai asumsi saya. Tenang aja. Walaupun tinggal 5 menit lagi, kalau kata Buya pulang masih ada pesawat. Saya nggak pakai asumsi saya. Ternyata dengan waktu yang menurut supir itu nggak mungkin, kok bisa sampai. Itu pengalaman saya tentang ucapan seorang guru. Yuk kita belajar. Kan kalau dulu ada seorang penyanyi Evita Mala. Beliau juga kan masuk thariqah di akhir-akhir sadarnya ya. Beliau masuk thariqah, kemudian suaranya rusak, serak, nggak naik-naik. Kalau dia baca sholawat, dia datang ke dokter, banyak sekali pantangannya yang nggak boleh dimakan. Lalu dia datang ke mursyidnya. Kata mursyidnya, justru yang kamu makan itu harus pantangan-pantangan dari dokter. Di antaranya cabai. Bayangin. Terus nanya, kebetulan suami beliau itu namanya Bang Andi. Namanya anak kebetulan Andi. Ini kiai bagaimana? Makan aja. Setelah makan cabai, bisa baca sholawat enak itu. Jadi itu contoh. Dan semua mursyid begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu kalau di depan seorang mursyid tidak banyak bertanya. Sam'an wa ta'atan. Suatu saat, di saat beliau dengan Abi Sapo mendatangi seorang wali abdal di masanya di Baghdad, Ibnu Abi Sapo ingin menguji kecerdasan wali kutub di tengah jalannya. Karena memang teman Syekh Abdul Qadir Jailani yang satu ini, Ibnu Sapo ini sangat cerdas di pondoknya, rajin mutolaah kitab. Kadang baru baca pahrosnya saja, uslub dari i'tibar yang ada di kitab itu bisa dia tangkap. Ini kitab membicarakan apa. Itu saking cerdasnya. Dan kita thariqah yang sangat tua, dan ini termasuk gerbang pertama, itu Futhul Qulub karangan Abu Thalib Al-Makki. Karena itu kitab dikarang oleh seorang ulama yang hidup pada masa 280 Hijriah, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani 450. Tua. Di atas itu Imam Kalabasi. Lalu dia ingin menguji kealiman, kepandaian seorang wali. Kemudian kata seorang wali, pertanyaan kamu ini, jawabannya ini ada di halaman sekian. Jadi sebelum orang itu bertanya, Ibnu Sapo, wali udah tahu duluan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya sama Ibnu Sapo, nanti kalau kamu ketemu dengan wali mau nanya ilmu enggak? Apa jawaban beliau? Tidak. Ma'adallah, saya berlindung kepada Allah untuk menanyakan satu ilmu di hadapan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Wa ana antadiru binadrihi ala barakatih. Di saat saya berada di hadapannya, saya hanya menunggu dengan memandang wajahnya supaya keberkahan yang Allah turunkan kepada dia turun kepada saya. Jadi para wali itu, Pak, kalau dia duduk di hadapan para wali, dia juga tengok. Dia kalau walinya itu pandangannya kemana, dia colong, duduk lagi sambil ya Allah. Di saat dia memandang wali tadi, ya Allah, berkatkan
saya ini dengan memandang wajah wali ini. Nanti kalau kita pulang dengan keluarga, setelah bertemu dengan orang yang kita yakini wali, itu istri dan anak kita itu rasanya beda. Ada sesuatu yang aneh. Keanehan itu yang anak dan istri kita itu semangat ibadahnya meningkat. Coba nanti Bapak kalau ketemu Buya pandang wajahnya, tapi seperti Syaikhul Qadir Jailani tadi ya, mencari keberkahannya. Kemudian kita pulang deketi anak-anak kita, itu anak kita pasti ibadahnya akan meningkat. Ini cara ulama-ulama terdahulu di dalam mencari ilmu, dan itulah yang disebut dengan ilmu nafi'. Belajar dengan mursyid itu dengan memandang saja itu langsung cahaya ilmunya bisa membuat tentrem hati kita. Itu sudah dari Allah, dari dulu. Wa idza ru'u dzikrullah. Dalam hadis begitu. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kalau kita pandang wajahnya, langsung kita ingin menyebut nama Allah. Baik dengan zikir jahar, subhanallah, ataupun dengan zikir khafi, Allahu Allah. Nah kalau itu belum ada atau belum begitu tuh, ya tadi mungkin Bapak Haji Najir menjelaskan niatnya harus diperbaiki. Jadi semuanya tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Dari sini ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat iman kita menambah, pengamalan ibadah kita juga meningkat. Dari iman dan amal yang tadi serasi itu tuh, hati kita menjadi tumakninah. Nih hadirin semuanya tenang begini kan karena kita memiliki guru. Coba dulu yang belum punya guru, contoh yang sering nemenin saya dan sering saya repotkan, Bang Romi. Coba bandingkan dulu dengan sebelum ketemu Abuya dengan sekarang, teman-teman yang lain, ketentramannya. Apalagi hidup di Jakarta, yang Anda mau berbuat apa aja ada. Jangankan punya duit, nggak punya duit aja bisa berbuat apa aja di Jakarta. Iya kan? Apalagi punya duit. Kemudian kita punya guru. Setelah kita punya guru, kemudian kita ada rasa takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Rasa takut itu yang disebut dengan syi'a'u, pancaran ilmu bermanfaat. Berarti ada nih hadirin semua, jika orang masih berani melakukan sesuatu yang salah, padahal dia tahu itu salah, sekalipun bisa baca kitab, hafal Quran. Irfan Rajis, pembawa acara hafal Quran, sudah cerita dengan saya, nikmatnya sholat malah dapat di MPTT. Sekalipun kita hafal kitab, jangankan Bapak hafal kitab Johar Maknun, Alfiyah, segala macam mantek, bisa baca kitab Quran ketalar. Jika kita tidak mendapatkan ilmu nafi', tidak ada ketentraman. Bal'am bin Ba'ura, seorang wali yang bisa memandang 7 lapis langit, malaikat sujud kelihatan. Dicabut kewaliannya itu karena adanya ketidaktentraman di dalam melakukan ibadah. Jadi yang pertama Allah tarik ini Pak dari dunia, ladzatul ibadah, kelezatan ibadah ditarik dulu sama Allah. Orang ibadah banyak, tapi yang mendapatkan ladzatul ta'ah wal ibadah sedikit. Yang sholat banyak, yang khusyuk sedikit. Benar nggak benar? Nah, dan kita alhamdulillah punya guru, setidaknya ada nilai tambah. Gampang
cirinya dulu sebelum kita masuk MPTP dengan sesudah sholat kita bagaimana? Ada kan perubahan ya? Itulah ilmu nafe. Berarti MPTP ini mengajarkan ilmu nafe. Islam kita bagus, iman kita keyakinannya meningkat, dan untuk dari dua tadi mendapatkan tumak ninah dan sakinah, anteng dan tentrem. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah kita ikut Abu ya. Nggak bisa jalan sendirian, itu nggak bisa. Itu ilmu an-nafi'. Sehingga jika pengamalan makanya aneh kalau MPTT itu difatwakan sesat, aneh ya Pak? Aneh itu anaknya ajaib, makanya aneh bin ajaib. Ya kan? Aneh bin ajaib. Bin kagak masuk akal. Masa ini sesat? Coba. Begini ya Pak. Yang menentang kewalian itu dalam sejarah para wali itu memang orang-orang alim. Contoh di dalam kitab Qulyubi, nama kitabnya An-Nawadir, menceritakan tentang satu wali, termasuk juga Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kutub terkenal kewaliannya, dan beliau ya wajar diangkat menjadi wali karena masa hidupnya sering mengunjungi para wali. Dan tadi datang. Dan kalau udah duduk di hadapan para wali, beliau akhlaknya bagus. Ya kayak sahabat Rasul. Kalau ada burung di sini, burung nggak terbang. Makanya Syaikhul Qadir Jailani itu tatkala bertemu dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, "Uqudha huna salasa sinin." Kalau kamu ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, duduk di hutan ini selama 3 tahun. Beliau nggak berpikir, nggak bikin asumsi sendiri, bikin muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, tesis mayor, minor, enggak. Duduk aja udah. Nggak mikirin nanti itu Nabi Khidir benar nggak 3 tahun dia datang lagi. Lalu makannya bagaimana, minumnya bagaimana, enggak, duduk aja. Jadi kembali lagi tadi, kita murid, kok harus begitu. Duduknya duduk aja. Karena tidak mungkin seorang guru akan menyasarkanmu. Kalau ada hati begitu, berarti Anda telah keluar dari karomah guru. Ya kok berani-berani dia menyangka guru itu akan menyasarkan. Duduk. Kemudian saya Abdul Qadir Jailani taat tanpa berpikir. Kemudian di Baghdad itu, di dalam An-Nawadir, kalau tukang ngaji silahkan buka di Kiai ya. Dalamannya 70 ke atas lah. Pasnya berapa saya lupa, itu udah lama. Tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani sedang kumpul dengan murid-muridnya, ya kayak Buya misalnya dengan murid-muridnya sedang menyampaikan ilmu di Masjid Baghdad. Ada orang alim yang nggak mau duduk di lingkungan itu, di halakoh itu. Dia duduk mencil bisa, ciri bahwa dia tidak suka dengan Syekh Abdul Qadir. Dan itu orang alim. Jangan aneh. Lalu bagaimana sikap Abdul Qadir Jailani? Kata beliau begini, jika kamu tidak disukai oleh seseorang, lalu kamu merasa tidak disukai oleh orang itu, berarti Allah telah hilang dari hatimu. Sebab orang yang hatinya selalu ingat dengan Allah, dia tidak merasa disakiti siapapun dan tidak merasa dipuji siapapun sekalipun dipuji. Saya
baik di Aceh, di Manado atau di pondok saya sendiri waktu kita apa namanya di tahun 2000 berapa kemarin ya, Mudakara nganjung Buya kayak murid-murid tadi. Buya itu tidak merasa tersanjung sedikit pun dengan sanjungan kita, dan Buya tidak akan menjadi mulia dengan sanjungan kita karena beliau sudah mulia. Berbeda kalau Anda nggak meyakini. Buat saya Buya mau dipuja mau nggak sama aja, dan dia sudah ada dengan perjuangan ruhaniahnya dalam satu makom yang kita belum sampai ke sana. Iya kan? Kalau masih nggak percaya lagi, saya kan dulu suluk dengan Teguh Haji, Teguh Wali juga. Ini sering saya sampaikan, tapi untuk konteksnya masuk ya, menurut saya bahwa beliau itu tinggi banget. Waktu zikir itu kan habis asar Ramadan, itu kan perjalanan ruhaniah saya. Saya jalan sendiri. Kalau saya melihat masih megang tasbih, Bu saya, Buya, Wali, Teguh Haji, Teguh Ahmad datang semua kumpul. Itu kok Buya bisa tahu roh saya kemana, itu bagaimana? Ya kan? Ya kemudian nama Buya ditarik. Kemudian kata Buya kalau nggak ditarik jajan nggak balik lagi. Artinya mati saya. Saya melihat satu keadaan yang sangat indah sekali dalam satu alam. Mungkin dari ada yang belum mendengar ini. Indah sekali Ibu Bapak. Di sana ada bangunan seperti Mekah. Tapi saya nggak mengatakan ini Baitul Makmur ya, karena nggak ada bahasa Baitul Makmur. Pokoknya ada bangunan mirip dengan Ka'bah. Orang yang tawaf di sana kenceng kok. Nggak kayak kita ini, kenceng kayak asap. Kenceng dan banyak sekali. Pelatarannya itu kayak marmer, seperti marmer putih, mengeluarkan cahaya yang beraneka ragam yang enggak pernah saya lihat warna itu. Ada 4 orang menjemput saya akan sikap tuh yang tengah tuh, karena dia senyum. Saya mau sikap di alam sana, itu baju saya ada yang narik. Setelah saya melek, ternyata tangan saya dipegang Buya. Itu. Bapak sekarang bisa tahu nggak pikiran saya di mana? Enggak ya? Masih enggak itu juga, enggak yakin. Saya ketemu Buya itu rajin-rajin dan teguh, bukan kata orang enggak. Oh, saya jarang tuh buka apa internet, apa megang-megang HP jarang. Beberapa kali lupa mulu. Saya itu HP, jam tangan itu udah saya tolak 3 itu. Saya bawa kemana-mana, karena lupa mulu. Bandara, Serima, dulu jam tangan habis wudhu itu udah 3 kali. HP juga sama, makanya kemana-mana nggak bawa HP. Hilang mulu kan, itu pemborosan ya. Ada, saya nomor wali saya ada, sekali-sekali, tapi di rumah ya. Itu jarang aktif. Makanya kenapa saya jarang nggak ngasih ke ini. Coba kalau saya kasih nomor saya ngeri dosa, pas ngebel nggak aktif kan jadi dosa. Jadi ada orang di rumah nggak aktif. Jadi udah, kedua kan saya bukan pengusaha. Kalau Bapak kudu punya. Saya bukan pengusaha ya, nggak butuh banget gitu. Nggak butuh banget, bukan pengusaha, bukan penceramah. Kesini juga karena saya melihat Buya dan Wali. Ya saya kekurangan ceramah aja Pak. Karena sekarang acara manakib ada di luar. Setiap minggu itu manakib dua, dan itu harus saya datangi. Saya sudah kumpulkan, ikhlaskan, saya nggak datang. Datangnya setahun sekali, haul aja. Nggak ada kurang acara Pak. Sekarang aja 2, beda-beda kecamatan. Besok di rumah. Nanti malam Seninnya udah beda kabupaten. Bahkan ada 4 yang ke Tangerang. Kalau saya datengin semua itu nggak ada waktu. Saya bukan wali bisa hadir semua. Jadi kesini tuh dia kena Buya aja. Ada wali yang undang, udah saya lihat Buya siap wali, takut doraka saya. Ngerti doraka nggak? Durhaka. Dia datang wali siap, supaya saya juga ingin berkah ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu.
Wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu kan berkah-berkah. Nah, mari kita kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pada hari Jumat berikutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ilmu sama seperti Buya ya, mengajarkan ilmu ke murid-muridnya. Orang yang tadi itu ketidaksukaannya dengan Abdul Qadir Jailani sangat ditampakkan dengan wajah yang asem. Jadi pandangan matanya ke Tuhan saya itu amat nggak suka. Tuhan saya tahu, dan dia nggak merasa sedih ada yang membenci dia, enggak. Dia semuanya yang menggerakkan Allah. Nah kalau udah Allah kenapa harus sedih? Nah, ini hari Jumat. Nah orang itu duduk di dekat mimbar yang nanti tempat khotib khutbah Jumat, duduk di situ. Yang lain masih ngaji. Nah, kalau sudah datang waktunya, hampir datang salat zuhur, mulai jamaah banyak sampai keluar-luar. Sebab kalau Syekh Abdul Qadir Jailani membuka pengajian, itu di dalam kitab Tafrihul Khawatir, kuda yang dicancang itu sampai 300.000. Itu yang pakai kuda aja itu. Jadi amat ramai, dan saya sudah lihat di sana majlis ta'limnya, tempat ngancang kudanya, memang majlis ta'limnya luas. Kemudian tatkala khutbah Jumat, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang yang membenci dia itu gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia dibikin ingin buang air besar. Ingin buang air besar. Ini orang ini ya pinter, ya pengusaha, komplit dia semua. Kemudian dia mau keluar, nggak mungkin, orang lagi banyak begitu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dari mimbarnya turun. Jubahnya itu yang dibelah dua itu, kan jubahnya dua, satu yang biasa dan yang satu lagi dibelah. Itu bawahnya ditutupin ke orang yang tadi ingin buang air besar, dan itu orang yang membenci Syekh Abdul Qadir Jailani. Khutbahnya terus jalan. Orang yang tadi ditutupi dengan jubah Syekh Abdul Qadir Jailani di alam tatkala ditutupin, itu langsung dia berada dalam sebuah taman yang hijau, banyak pohon, kemudian air mengalir. Langsung berada di alam sana. Ditutupin, wah, saya berada di alam yang beda. Langsung dia buang air besar di situ. Di alam tadi itu. Lalu dia buang air besar, kemudian dia beristinja, kemudian dia wudhu. Udah selesai, sama Abdul Qadir Jailani diangkat. Itu jubahnya naik lagi sambil mundur. Dia sudah berada di dalam masjid. Tahu nggak Pak? Setelah sholat Jumat, apakah orang ini meyakini karomah Abdul Qadir Jailani? Enggak, sihir. Bencinya nggak hilang. Itu kan nggak masuk akal ya Pak. Bencinya nggak hilang. Jadi orang kalau udah benci ya jangankan wali, Rasul aja membelah matahari tetap itu Abu Jahal pakai iman, benar. Apalagi kita pakai dalil Quran. Bulan belah tetap sihir ngomong. Nabi Musa, Fir'aun, tukang sihirnya kalah tanding. Oh disangka ya itu kan belajarnya sama Musa, begitu kata Fir'aun. Padahal itu mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hati kayak begitu ya Pak. Dan nanti ilmu Nabi itu syarat yang keduanya. Ini kita teruskan dulu. Walhasil orang itu tetap seakan tidak ada yang aneh pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ingin dia menjadi muridnya. Ya nggak ingin. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani nggak menginginkan dia jadi muridnya, berarti nggak murad, dan orang itu juga tidak mau menjadi murid. Berarti orang ini bukan murad, bukan murid. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini dalam kitab tadinya, silakan lihat.
banyak. Bahkan di dalam kisah tentang raja Nisfu Sa'ban pun ada. Tapi kejadiannya bukan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya banyak wali yang memiliki karomah seperti ini. Bukan hanya Tuhan saya aja. Kemudian orang ini Pak, dia pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya itu, pas pulang ke rumahnya, kuncinya nggak ada, hilang kunci rumahnya. Dia tetap menganggap Abdul Qadir biasa aja. Udah habis Jumat itu nggak mau jadi muridnya, bahkan akhlaknya nggak baik. Udah dia keluar dari masjid, dia sudah buang air besar di alam sana tadi. Dia mau masuk ke rumahnya nggak ada kuncinya. Akhirnya dia mesen ke tukang kunci saat itu juga supaya kuncinya itu dibikin tiruannya. Nah, kemudian orang ini Pak, nggak lama dia berdagang. Tatkala dia berdagang, dia masuk dalam satu kawasan yang kawasan itu, alam itu yang tadi dia buang air besar di situ. Oh ini ternyata sungainya, ternyata kuncinya itu tertinggal di atas batu. Coba, dia kan kehilangan kunci itu tadi di alam sana. Tatkala dia ingin buang air besar ditaruh di atas, tinggalan ya. Nah, kemudian tatkala dia temukan, nah disitulah kemudian hatinya dibuka oleh Allah. Ternyata ini bukan sihir, ini adalah karo. Langsung dia pulang, nggak jadi dagangnya. Dia temuin Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat itu juga dia siap menjadi muridnya dan menjadi murid yang terbaik. Mudah-mudahan orang-orang yang menyesatkan Abuya menjadi murid yang terbaik. Kita nggak tahu rahasia. Tahun 2024 sebentar lagi ya. Thariqah dengan kekuasaan Pak nggak bisa dipisahkan. Imam Naqsyabandi kenapa menyebar waktu itu di negaranya? Karena memang dapat dukungan dari penguasa. Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa di Baghdad begitu menyebar? Karena dia punya murid Imam Harawi. Imam Harawi itu murid-muridnya penguasa. Karena kalau perlu itu MPU dudukin nama ulama-ulama yang ada di MPPT. Jadi siasatul muluk itu namanya. Seorang mursyid itu harus memiliki siasatul muluk. Siasatul muluk itu apa? Pandai berpolitik, tapi untuk menyelamatkan agama. Misalnya kita lihat yang di Tasik siapa? Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Abah Anom. Bahkan Abah Anom sebelum dia mencalonkan jadi DPR RI dimusuhi, dibilang-bilang sesat. RT bilang sesat kiai, coba. RT, apalagi lurah, camat. Tapi setelah beliau masuk dari ketua MPR dari Partai Golkar saat itu, nggak ada. Kenapa? Presidennya udah dekat sama orang Thariqah. RT mau ngapain? Lama Kadim Banten, habis dia sama Matlabul Anwar itu disebut bid'ah segala macam, ahli neraka. Dia masuk kemudian mewakilkan untuk jadi ketua DPR MPR pusat. Setelah itu Harmoko sering main. Kalau Harmoko udah sering main selesai. Jadi tidak bisa, kecuali kalau Thariqah itu masih kecil. Ini kan tadi udah Asia Tenggara. Jika sudah besar, itu membutuhkan perlindungan dari undang-undang dan orang-orang politik. Hanya mudah-mudahan murid-murid Buya yang di politik semuanya bisa lulus. Tapi jangan begini, sebelum nyalonin bupati dekat sama Buya, udah jadi, Buya dijauhin. Ada apa ya begitu? Nah, mudah-mudahan Pak Jinirwan jangan ya. Suluknya tambah hebat. Kayak tadi mana tadi? Oh, Gorontalo tuh jempol 4 tuh, tangan 2, kaki 2. Dia kan semuanya di bawah kan. Ini kadang-kadang di Bogor juga sama. Dewan datang rusuk sama Thariqah, ilallah, la ilaha illallah. Udah jadi dewan, hilang. Itu salahnya tuh. Makanya yang bagus kita pilih itu yang murid. Misalnya kalau Buya, ya murid Buya. Ya, mudah-mudahan yang tadi di bidang ilmu pengetahuan santri biar ilmunya bagus, yang di politik terus aja. Karena semuanya juga sama, ingin membesarkan MPR. Paham dah? Dah semuanya. Kalau sudah paham, kalau diniatkan ibadah ya ibadah. Nah itu orang-orang yang tadi ingkar
memang ada waktunya. Kalau tidak, nih Pak, kalau dia tidak masuk, umurnya pendek, tidak, tinggalkan aja, pilih. Karena dia sudah meyakini di dalam hatinya tapi menolak, itu akan jadi siksaan dia. Nah maka ilmu yang bermanfaat itu yang kedua, wayan kasibu bihi. Ilmu yang bermanfaat itu dia bisa membuka bihi dengan ilmu tersebut. Filpulu di dalam hati, kina'u, penyakit hati bisa tersingkap. Tersingkap itu artinya nyoplok, itu nyoplok lepas. Ilmu yang bermanfaat itu bisa melepaskan penyakit hati. Kina itu sesuatu yang menutupi hati. Yang menutupi hati itu apa? Hasud, iri, dengki, nggak ridho dengan Allah, emosional. Nah itu semua tuh hanya bisa dicopot, dilepaskan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka siapapun kita mengaku ilmu kita banyak, kalau keimanan kita kepada Allah ada keraguan, ridho kita kurang, taslim kita kurang, tawakal kita kurang. Nah kalau itunya kurang-kurang semua, nanti yang ada itu ya tadi penyakit hati tersebut, hasud, iri dan sebagainya. Dan ini Pak, sekalipun kita ilmunya banyak, itu yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Saking pentingnya ilmu yang bermanfaat, sekalipun Rasul yang dijamin masuk surga masih meminta ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita yang nggak dijamin masuk surga. Apalagi kita yang sholatnya itu tadi susah untuk khusyuk. Rasulullah sekalipun tidur hatinya tidak lupa kepada Allah. Tanamu aini wa la tanamu qalbi, kata Rasulullah. Mataku tidur, hatiku tidak. Maka sekalipun para nabi tidur matanya merem, mimpinya menjadi wahyu. Nabi Ibrahim misalnya menyembelih anaknya dari mimpi. Kena hatinya nggak pernah lupa ke Allah. Seorang anbiya, para nabi dan ulul azmi pemimpinnya nabi kita masih meminta ilmu yang bermanfaat. Pintar itu tidak cukup kalau ilmunya tidak bermanfaat. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang iman kita meningkat, pengamalan kita meningkat, dan penyakit hati itu tersingkap. Karena sudah tersingkap penyakit tadi, yang timbul adalah asma dan sifat Allah. Maka tatkala kita menyebutkan Allah, fana. Kenapa kita nggak susah fana? Tadi penyakit hati. Padahal kata Allah, ijlis, kalau kamu ingin tahu aku, kata Allah, wa makanuka fi sajadatika. Nggak harus jauh-jauh, nggak harus ke Mekah umroh bolak-balik. Jika kamu ingin kenal aku, kata Allah, di sejadahmu sebut namaku, langsung fana. Dan cuma tadi harus punya ilmu yang bermanfaat. Nah inilah yang sering Abu Ya sampaikan, kita harus menghilangkan sifat anak. Selagi masih ada anadiyah, nggak mungkin orang itu bisa fana. Muraqabah mutlaknya mau jalan, ya kan? Muraqabah mutlak. Muraqabah mutlak itu nggak harus pakai dalil, nggak harus berpikir, duduk, udah hanya Allah aja pikirin, diri jangan dipikirin. Jalan 10 menit, kerasa tuh. Tahu dari jam 1 bangun jam 8, nggak sadar, subuh nggak kedengeran. Ya kalau begitu dosa nggak? Ya tidak, orang nggak sadar kok. Yang dosa itu udah nggak dengar ajan tidur lagi, dosa. Ini mana? Itu namanya kan mutlak itu Pak. Saya ngobrol dengan ulama thariqah tertua di Banten yang kalau masih ada, itu muraqabah paling hebat. Dan alhamdulillah dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah
itu ada. Di Banten udah hilang gitu. Karena di Banten menggunakan 20 muraqabah, hakikatul Ka'bah, hakikatul sholat, hakikatul Quran, surfah, sehingga mutlaknya itu enggak ada. Terus kata Buya dalam surat itu waktu saya suruh dengan 7 latifah ya, 3 muraqabah tambah 1 mutlak ya, itu dengan mutlak semuanya ke bawah, benar itu. Jadi nggak harus lagi hakikatul Ka'bah, hakikatul sholat. Kalau buat yang 20 muraqabah dari jalur Asnawi tadi, tatkala kita umroh, kita lihat Ka'bah, itu hati kita langsung masang, harus bisa sampai ke Baitul Ma'mur, merem. Itu capek, lama itu susah jadinya. Kadang subuh nggak jadi, terus kita nggak tinggal Mekah itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh lagi itu juga susah banget. Mutlak cukup, duduk, lupakan Ka'bah, ingat kepada yang memiliki Ka'bah. Cuma itu kalau hati udah ada hasud. Makanya sampai kapanpun Fir'aun mual ma'rifat, hasud sama Musa. Kiai kalau ada hasud mual ma'rifat, mual ma'rifat. Makanya hasud itu yang al-hasud la yasud. Kata Rasul, orang yang hasud tidak untung, dia akan terbakar sendiri oleh hasudnya, nggak bisa tidur. Ayo setiap malam mikirin orang. Padahal orang yang lagi dia pikirin lagi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan malam. Keheningan itu enak apa? Zikir malaikat itu lebih keras daripada bapak nanti ini, zikir Ratib Seribe. Itu dibutuhkan keheningan. Dengan keheningan itu kemudian telinga kita akan diganti oleh Allah dengan telinganya, ya kan? Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, maka telinganya, pendengarannya akan diganti dengan pendengaran. Untuk mendengar zikir malaikat ya jangan pakai telinga ini. Caranya bagaimana? Ya tadi mutlak. Jadi saya senang banget dapat mutlak dari di mana-mana, nggak ada Pak, di Pulau Jawa itu nggak ada, Kalimantan nggak ada, udah kemana-mana Pak. Jadi saya aneh banget, orang sana meremehkan banget sama Thariqah Buya, aneh. Makanya saya ceritakan, saya kenal Buya bukan dari wali, bukan dari ginian, bukan dari HP, bukan dari koran, udah jarang baca koran. Yaitu isyarat, saya melihat wajah ini, kalau bahasa Buya itu di alam sir. Pokoknya setiap hari saya melihat wajah itu aja di alam sir saya. Saya nggak pernah ketemu Buya, tapi ada di mana saya bingung ini. Terus tatkala sebelum Buya itu ada informasi, ya setelah dapat informasi begini-gini, tahu apa kamu? Banyak fitnah? Enggak. Ente cuma tahunya dari informasi YouTube. Saya bukan barangan. Itu Pak. Kenapa saya kuat? Saya melihatnya bukan dari YouTube, bukan informasi orang. Makanya tatkala utusan saya ke sana, bel ke Buya, oh ternyata dekat banget dari sini ke Bogor ya. Alhamdulillah saya menjadi murid Buya. Nah, mudah-mudahan ini majlis taklim kita bisa mendapatkan ilmu an-nafi'. Yang nanti tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman itu Nabi. Nah, guru-guru kita semuanya baik fikihnya semuanya ya, itu semua sehat walafiat dan istiqomah Pak. Kalau udah ngaji awas jangan pakai logika, waktunya ngaji berangkat aja, jangan mikirin segala macam, jangan, udah berangkat aja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jain, kayak Imam Bahaiddin An-Naqsabandi, waktu beliau belajar dengan Syekh Tular, kemudian juga dengan Baba As-Sumasi. Bapak udah pernah jarak nggak ke Baba As-Sumasi? Coba jarak kan? Itu kita ngeliat temboknya Pak, latifah kita ketarik gitu Pak. Baba As-Sumasi jarak ke sana langsung ketarik. Rasa sedotannya, ini kan kita jadi semuanya orang Thariqah ya. Sebab kalau bukan orang Thariqah nggak nyambung, narik apa gitu kan ya. Ya kan kalau bukan orang Thariqah nggak ngerti deh. Kenapa tidak ngerti? Karena ini ilmu rasa. Pada zikir itu ada rasa. Bukti Rasul al-dzikru nurun. Untuk mendapatkan nur pada zikir itu rasa. Maka kalau Anda ingin tahu Thariqah, masuk Thariqah, jangan baca buku. Banyak sekarang di YouTube itu nerangin Thariqah, dia bukan pengamal, cuma dari buku. Akhirnya ngomongnya ngaco. Benar-benar. Nah, Bapak yang masuk Thariqah dari YouTube. Astagfirullahaladzim, mursyidnya YouTube. Ngaco. Boleh, kita kan alhamdulillah
Buya. Nah coba ya Buya ya nanti bawa kita ke Syekh Imam Bahaiddin An-Naqsyabandi. Itu Bapak Sunasi, Masya Allah Pak. Nah itu Syekh Bahaiddin An-Naqsyabandi dalam sejarahnya, dalam kitab Jami'ul Auliya, akhlak beliau itu kepada gurunya Masya Allah sangat taat sekali, disuruh sujud lama-lama beliau. Nah dari sini ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang meningkatkan iman kita, meningkatkan Islam kita. Dari iman dan Islam kita menjadi orang yang ridho kepada Allah, yang qanaah, yang tawakal. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan penyakit hati. Sumber penyakit hati tadi cuma satu, hubbud dunya wa riyasah, cinta dunia dan kepangkatan. Karena dia terlalu cinta dengan dunia, akhirnya tadi melihat orang lebih maju, hatinya tidak nerima. Atau melihat orang punya derajat, kemudian dia pengen itu. Sementara orang toriko itu yang diinginkan apa? Ilahi waridoka, selesai. Kemudian dunia yaitu hanya kebiasaan kita yang cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi untuk bekal akhir. Mobilnya Mercy, di dalam Mercy Allahu cakep nggak? Naik angkot hatinya gedeg sama orang, hasil cakepan mana? Orang toriko tidak melihat penampilan luarnya, tetapi hatinya. Paham? Cari dunia sebanyak-banyaknya. Makanya orang toriko, maka alim ulama bukan dikiasi rizki banyak, awas, bukan rizki yang cukup. Bapak ingin banyak, ingin cukup. Cukup banyak belum tentu cukup. Cukup buat beli mobil baru, cukup buat umroh, cukup buat apa saja ngebangun. Itu tuh rezeki yang baik itu. Apa yang kita inginkan terkabul, bari ibadah tidak terganggu. Banyak ibadah terganggu, itu bukan rezeki. Minan ni'matil nikmat yang bagus. Nikmat yang bagus mah ibadah tidak mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang barokah ya Pak. Ini bisa nyoplok nih hati ini. Nah terus semuanya nih terbukari, udah kan muraqabah mutlak ya. Dan tinggal duduk malam, nikmati keheningan malam. Lalu telinga kita diganti, kemudian kita mendengar ada zikir-zikir yang bukan suara manusia yang kita dengar. Allah tambahkan ya Allah, tambahkan ya Allah. Ini yang disebut hening di tengah-tengah keramaian kota. Orang sedang sibuk semuanya, sementara kita hening mendengarkan suara-suara yang kita nggak tahu itu suara siapa. Mudah-mudahan Allah kasih kita ma'rifat. Dunia mah nggak perlu diminta, udah pada berkah, udah ada jaminannya. Terus terang aja saya nggak pernah minta dunia Pak. Terus kalau habis Jumat itu doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, karena ada perintah Rasulullah, doa itu sunnah dibaca habis sholat yuk. Bukan minta kaya, setelah doa itu dikasih miskin nggak apa-apa. Yang penting iman tidak kau cabut ya Allah. Paham? Ya udah, zikir. Waktunya kerja, usaha cari dunia, terus jabatan cari, tapi niatkan untuk Allah. Itu tergembira. Mudah-mudahan hasilnya. Doa saya mudah-mudahan diijabah. Amin. Tapi jangan jauh dari Buya, nanti tegur Ridwan ya. Mudah-mudahan ya semuanya. Kita dukung ya Pak ya. Amin. Untuk perjuangan MPTC. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf sekali lagi saya udah ngomong tadi ya, bukan berarti saya pandai. Enggak, sama sekali orang pandai banyak banget Pak. Saya hanya ingin kumpul dengan hadirin. Jika saja ada satu orang yang dicintai Allah, ini kan saya ke bawah. Hanya itu aja Pak ya. Dan saya hanya taat kepada Abuya jika lari beliau tadi yang menginformasikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga orang-orang yang membantu Abuya baik di pemerintahan ataupun di bawah semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.